Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin soal kisruhnya Pak Bahlil, Pertamina, dengan SPBU Shell, dengan Vivo, BP, dan yang lainnya. Terkait kebijakan impor BBM satu pintu. Jadi Shell, Vivo, BP, dan lain-lain kalau mau ngimpor BBM harus lewat Pertamina. Ini kemudian jadi masalah. Kita akan bahas kenapa ini sudah diprediksi oleh banyak orang, dan kenapa ini terkait dengan Danantara. Setidaknya menurut keyakinan saya. Selamat datang di Sila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Bukan cuma Panji, tapi ada banyak orang yang suka beropini politik. Salah satunya adalah Fedi Nuril. Waktu Fedi Nuril mulai aktif beropini politik, dia ketenarannya mungkin naik ke level yang baru, bahkan juga mungkin untuk dia. Sehingga banyak orang yang cinta dia, tapi banyak juga orang yang sebel sama dia. Itulah kenapa dia menjadi objek roasting di Celebrity Roast Comika terkini terbaru, namanya Adili Idola. IP baru lagi dari kami memperkenalkan Celebrity Roast, di mana kali ini Fedi Nuril akan di-host oleh 6 orang, plus. 6 orang rosternya adalah, ada Ate, ada Abdur, ada Cing Abdel, ada Nuri Zafira, tapi juga ada Nirina Zubir, dan ada Igor Saikoji. Plus, gue sebagai host. Nanti gue juga akan nge-roasting. Nah, seperti halnya roasting yang lo lihat di mungkin Netflix yang paling sering ya. Ketika ada satu objek yang di-roast, rosternya nggak cuma ke sini. Semua yang bisa dia hajar, ya dihajar juga aja. Kalau misalkan Ate lagi pengen ngajar Cing Abdel, hajar Cing Abdel. Pengen ngajar Nirina, Igor, dan seterusnya. Jadi ini akan jadi sesuatu yang seru, dilakukan di tanggal 8 November di The Hall Casablanca. Tiket sudah bisa dibeli di loket.com/adiliidola, ada live streamingnya juga. Tapi, kalau lu datang langsung, ada experience yang tidak tertandingi. Terutama kalau lu beli tiket Diamond dan tiket Platinum. Karena tiket Diamond dan Platinum ketika datang, lu bisa mengakses red carpet. Jadi cara kami memperlakukan IP ini adalah seperti halnya gala premier film. Jadi ketika lu datang, ada red carpet. Yang lain nggak bisa masuk red carpet itu, yang bisa masuk cuma Diamond dan Platinum. Red carpet itu akan dilewatin sama Fedi, Nirina, Igor, gue, Abdur, Cing Abdel, semua lewat situ, termasuk lu pemegang tiket Diamond dan Platinum. Dan dandanlah yang optimal, yang oke, sebagaimana lu mau datang ke gala premier, karena akan ada sejumlah fotografer. Persis kayak di gala premier, disuruh stop, foto-foto, cat. Nanti ketika di dalam lu bisa download fotonya di QR code yang tersedia, lu bisa upload, nanti kelihatan kayak lu lagi di gala premier. Ntar followers lu, teman-teman lu, keluarga lu bilang, datang ke gala premier apa? Kagak, ini datang acara stand up. Gue masih merasa itu ide lucu. Dan terutama untuk yang Diamond, lu bisa dapetin meet and greet yang dilakukan di soundcheck. Lu bisa datang lebih dulu, soundcheck, lu bisa kursi tagging, jadi lu bisa datang, ngetek kursi, lalu keluar, persis kayak waktu di Mensrea, dan lu bisa ketemu sama kami-kami, terutama Fedi Nuril, dalam kondisi kami lagi masih nyantai, dan nanti di soundcheck, rencananya Fedi mau gue sodorin gitar kopong, dia akan nyanyi untuk lu. Cuman untuk yang beli tiket Diamond. Diamond dan Platinum ada benefit-benefit lain, kayaknya ada poster bertanda tangan dan segala macamnya. Informasinya lu bisa lihat aja di Instagram Adili Idola, @adiliidola. Ya, tiket untuk nonton langsung udah dijual, tiket untuk live streaming juga sudah dijual. Silakan disikat secepatnya. Acaranya 8 November. Nah, sebelum gue ngomongin terkait kenapa gue curiga kebijakan Pertamina ini berkaitan dengan Danantara, gue kasih recap sedikit. Tolong dikoreksi kalau gue salah. Tapi intinya, BP, Shell, Vivo tuh kehabisan stok. Mau ngimpor tuh, sekarang ada kebijakan di mana mereka kalau mau ngimpor tuh harus lewat Pertamina. Itu aja udah bermasalah karena itu erat dengan praktek monopoli. Terus membuat harganya jadi mau nggak mau untuk Shell, BP, Vivo jadi lebih tinggi. Namun pada saat yang bersamaan
standar produk yang dikeluarkan sama Pertamina tidak sama dengan standar Shell, BP, Vivo, dan lain-lain. Kayak contohnya, BBM-nya Pertamina itu ada campuran etanol 0,3%, walaupun memang masih di bawah 3,5%, walaupun masih di bawah ambang batas yang diizinkan pemerintah 20%. Masalahnya Shell nggak mau ada campuran sama sekali. Banyak orang beli di Shell karena nggak ada campuran tersebut. Sebenarnya perdebatan teknis soal campuran etanol itu oke atau enggak, itu bukan ranah diskusi kali ini, dan sejujurnya gue juga nggak riset ke arah sana. Tapi ada alasan kenapa merek-merek lain nggak pengen ada campuran tersebut. Nah, kalau mereka terpaksa atau dipaksa beli lewat Pertamina, udah mah harganya lu bedain, lu naikin, jadi susah nih gue nggak bisa direct langsung untuk impor. Standarnya juga beda. Orang tuh jadi pembeli gue tuh karena produk gue itu disukai. Produk gue tuh jadi nggak bisa sama kayak produk lu. Kalau nggak, udah mah barangnya sama, harga lu lebih murah. Gimana? Kan gitu. Nah ini kemudian jadi permasalahan. Orang pada marah sama Bahlil, rightly so. Dan udah rame di media internasional sih, atau mungkin media internasional sih nggak tepat ya. Mungkin pihak internasional, jadi konten kreator luar udah mulai ngebahas. Mungkin media asing juga ada, gue nggak gitu merhatiin, lupa lebih tepatnya. Tapi jadi masalah lah. Jadi kayak, kok gini amat gitu ya? Kok jadi nggak bisa bersaing? Ujung-ujungnya banyak SPBU tutup, ada pemecatan, layoff. Banyak yang datang ke Shell yang gue tahu, jadinya cuma untuk isi angin atau ke minimarketnya mereka, kasihan. Mesti layoff juga, dan ini menambah gusar masyarakat yang masih ingat pernyataan Pak Prabowo bahwa angka pengangguran di periode beliau terendah sejak eranya reformasi. Kebijakan pemerintah beliau baru aja menghasilkan layoff lagi soalnya. Nah, itu situasinya. Gue bilang, ini ada kaitannya, atau kecurigaan gue ini ada kaitannya dengan Danantara. Gue udah ngomong ini berkali-kali. Gue udah pernah bahas di Sila, di Skakmat juga gue bahas beberapa kali. Tapi salah satu yang paling gue ingat dan pengen gue hadirkan ke sini adalah obrolan gue dengan Sandiaga Uno. Coba ditonton dulu aja. Danantara itu kan kayak Temasek ya, dimana dia kayak perusahaan di atas BUMN, gitu kan lebihnya ya. Dimasukin BUMN di bawah Danantara. Harapannya adalah dividen-dividennya BUMN ini yang ada di Danantara tuh diambil sama Danantara, kemudian bisa diinvestasikan jadi duit lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kekhawatiran publik adalah, kalau kita tahu nih, kenapa lu senyum-senyum sendiri sih? Kenapa lu senyum-senyum sendiri? Gue juga gak tahu gue kesana ngapain. Gerak aja dulu ya kan? Oke. Enggak, lu terusin Danantara ya. Karena temen gue yang jadi, ya, lu pasti kenal. Gue yakin temen lu semua itu. Bukan, kalau ini bukan temennya, ini sahabat, partner yang jadi CEO di sana. Jadi, gue di SMA sebangku 3 tahun sama dia, kuliah bareng-bareng deket-deket, terus buat bisnis sama-sama. Dan by the way, yang mana nih? Rosan ya. Ya, Erik juga, tapi kan di kementerian. Tapi yang di Danantara itu juga sama dekatnya lah sama Erik. Ya, nah tapi poinnya kan gini. Ini tolong dikoreksi ya. Tadi bener ya anggapan gue ya. Ada beberapa tambahan tapi kurang lebih seperti itu. Kekhawatiran publik kan kalau kita tahu nih Danantara butuh dividen dari BUMN ini karena dividennya itu akan ditarik ke atas untuk kemudian diputerin. Berarti kan kita tahu bahwa Danantara berharap semua BUMN oke. Betul. Tapi kan BUMN nggak oke. Banyak yang nggak oke. Temen lu juga kan tuh. Nah, BUMN nggak oke. Orang jadi khawatir demi oke-nya BUMN akan ada kebijakan atau banyak hal yang dilakukan untuk memenangkan BUMN. Ini jadi sinyal buruk untuk kompetitornya BUMN. Betul. Anggaplah bank. Bank yang masuk dalam Danantara, di bawah Danantara itu kan harus punya result yang oke. Karena dibutuhkan di atasnya. Jadi kan nanti akan ada praktek bisnis yang memenangkan in favor for bank-bank BUMN. Bank-bank lain khawatir dong. Bukan dicurangin ya. Tentu mungkin nggak akan melanggar hukum. Tapi kan
Bank-bank lain ngeliatnya, wah ini dibikin ribet ini gue nih. Gue bakal dikalahin nih. Karena mereka bakal diutamain. Apalah, akan ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Ujung-ujungnya jelek juga kan? Ke iklim bisnis. What do you have to say on that? Fair. Itu malah, kalau gue kembangin lagi ya. Malah sebetulnya para pebisnis, teman-teman gue di Kadin, di HIPMI, di Apindo, dulu malah bilang begini, sebelum Danantara nih, bos, kita ini bayar pajak, bos. Kita bayar pajak, dan pajaknya ini digunakan oleh negara untuk invest di industri yang bersaing sama kita. Jadi misalnya dia punya bank, ada tapi ini kan karena bank-bank kita alhamdulillah bagus-bagus lah ya, nggak ada yang butuh injeksi modal dan lain sebagainya. Jadi nggak ada penyertaan modal pemerintah lagi di bank-bank yang besar ini. Tapi kayak misalnya dia di bidang konstruksi, dia punya perusahaan konstruksi, dia bid buat project, saingan siapa? Saingannya adalah BUMN milik negara dengan penyertaan modal dari duit dia juga, karena dia bayar pajak. Pajaknya diputerin ke sana. Fair nggak gitu? Nah, justru di Danantara ini, nah ini komunikasinya juga nih. Danantara ini menurut gue, fokus utamanya tuh governance dulu. Benerin supaya kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang lu sampaikan ini teraddress. Governance-nya BUMN? Governance-nya mulai dari BUMN sampai governance-nya Danantara dulu. Tapi mulai dari Danantara dulu deh. Gimana cara mereka mengambil keputusan. Itu harus disampaikan kepada publik at large. Ini loh, kalau kita mengambil keputusan bukan dari investasi aja tapi dari operasi dulu. Yang ada dulu nih, kita mau gimana. Nah, untuk nge-recap, intinya gua udah dari lama khawatir bahwa Danantara yang butuh dividennya BUMN ini naik ke mereka untuk mereka kelola, itu mau nggak mau konsekuensi logisnya membuat BUMN ini harus punya performa yang baik. Performa yang baik ini membuat mereka jadi melakukan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan bagi kompetitor demi pemerintah menang. Waktu lu nonton edisi Skakmat dengan Prabu Revolusi, dia sempat ngomong, waktu gue ngomongin soal posisi yang rangkap, dia sempat ngomong, bagus dong. Rangkap jabatan, bagus dong, kata dia. Karena semua koordinasinya jadi makin seamless. Tapi kan yang jadi dampak dari hal tersebut, termasuk dalam konteks Danantara ini, menguntungkan BUMN supaya duitnya bisa naik, supaya dana bisa dikelola, supaya pemerintah punya uang, bagus dong. Tapi kan konsekuensinya adalah, akhirnya ada kesan bahwa berbisnis di Indonesia nggak bisa punya persaingan yang sehat. Jadi dimonopoli demi menguntungkan BUMN, demi BUMN punya dividen, demi dividen yang bisa dipakai Danantara, demi bisa diputar duitnya, diinvestasiin, demi dapat uang untuk rakyat Indonesia juga, tapi datang dengan konsekuensi. Kalau ini terus terjadi demi keuntungan BUMN, demi kesuksesan Danantara, dan ini terjadi di industri lain. Di contoh gue dengan Bang Sandi, gue ngomongin bank, ini terjadi di Pertamina. Tapi gimana dengan yang lain? Kalau ini terjadi dengan yang lain, informasi apa yang akan sampai ke negara luar, dan kira-kira dampak apa yang akan terjadi? Kekhawatiran gue dampaknya adalah nggak akan ada yang mau berbisnis di Indonesia, nggak ada yang mau bawa duitnya masuk ke Indonesia, pertumbuhan ekonomi 8% yang Pak Prabowo inginkan juga sendiri tidak terjadi, ujung-ujungnya susah, seret. Kita butuh, Pak Prabowo mau ada investasi asing di sini. Pak Prabowo mau semuanya pada buka usaha di sini. Tapi semua yang mau buka usaha ke sini kemudian ngelihat, oh kayak gitu pemerintah berbisnisnya. Ya malas lah gua. Dibilang nggak fair, tapi nggak ada aturan yang dilanggar karena mereka yang bikin aturan. Dibilang fair, nggak juga. Gimana coba? Gimana coba? Waktu gue ngomong ini ke Bang Sandi bilang fair. Assessment yang fair. Terus Bang Sandi beloknya dengan, karena dia tahu, ya karena mungkin dia lebih paham daripada gue, atau mungkin karena itu teman-temannya juga. Dia bilang bahwa
Untuk saat ini sih mereka belum mau invest apa-apa, mereka mau fokus pada governance. Nah ini krusial nih, pernyataan Bang Sandi itu krusial. Karena memang kalau mereka mau fokus pada governance, ya ini yang sekarang lagi ini terjadi. Gimana caranya pemerintah Republik Indonesia, atau mungkin Danantara, kemudian memitigasi apa yang terjadi sekarang? Kan governance, tadi dibahas ya, governance Danantaranya, tapi juga ada governance BUMN-nya. Nah sekarang kalau BUMN-nya kemudian lewat kebijakan menteri membuat persaingan bisnis susah, kan susah. Setiap kebijakan tentu datang dengan konsekuensi. Waktu itu PPN 12% mau naik supaya ada pemasukan, tapi itu kan datang dengan konsekuensi. Ekonom Indonesia bereaksi, akhirnya nggak jadi deh. Semua kebijakan datang dengan konsekuensi. Termasuk ini. Sorry, dia agak jatuh. Termasuk ini. Gue ngerti. Dan ujung dari yang mereka harapkan tuh tentu positif. Tapi konsekuensi logisnya ini gimana? Nggak diukur, nggak dipeduliin. Gue yakin di dalam pemerintah juga pada bingung. Prediksi gue, kebijakan yang dilakukan Pak Bahlil itu bikin yang lain, duh gimana ya? Kenapa kayak begitu? Kerjaan gue jadi susah gitu. Kayak jalan sendiri-sendiri gitu. Kaya, tapi ya gue nggak tahu juga. Konon sih, diskusi sedang terjadi antara pemerintah dengan Pertamina dan Vivo, BP, Shell. Ada yang udah oke, ada yang masih nggak oke. Kayak Shell tuh setahu gue masih nggak mau beli dari Pertamina karena sejauh yang gue tahu menurut mereka itu nggak ada kejelasan soal gimana terkait keinginan gue soal produk yang nggak ada campuran, masih belum jelas. Satu lagi kebijakan dari pemerintahan Prabowo yang diniatkan untuk menyelesaikan masalah malah bawa masalah. Ya MBG, ya ini, ya lain-lain. Khawatirnya adalah ini hanya awal. Kekhawatiran gue, moga-moga gue salah, tapi kekhawatiran gue ini adalah awal. Karena kalau Pertamina kayak gini, apa yang terjadi dengan industri-industri lain? Kalau menurut lo ini like dirilis untuk umum, kasih tahu aja, nanti gue rilis untuk umum. Thank you, sampai ketemu di Sila minggu depan. Bye.